Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan, terutama menggunakan pesawat udara, salah satu aplikasi yang wajib diunduh atau di-download di smartphone adalah EHAC, Health Alert Card, ya. Singkatannya EHAC, Electronic Health Alert Card. Jadi semacam kartu gitu ya. Kartu kewaspadaan dini untuk kesehatan kita sendiri ya. Nah, ini wajib di-download karena begitu sampai di bandara tujuan, Anda tinggal menunjukkan barcode, di-scan, dan dengan mudah kita bisa keluar dari bandara tanpa harus menunggu lama, karena hanya perlu scan berapa detik, 1 detik udah langsung keluar ya. Kalau Anda belum mendownload, maka itu yang terjadi. Antrian di bandara akhirnya berkerumun karena masih harus membuat aplikasi dulu ya. Karena itu sebaiknya sebelum bepergian buat dulu, download dulu, kemudian buat aplikasinya, buat formulirnya, sehingga begitu sampai di bandara tujuan kita tinggal menunjukkan. Untuk bisa mendownload aplikasi EHAC tentu Anda harus ke Play Store ya. Di Play Store Anda akan melihat aplikasi EHAC Health Alert Card. Kalau sudah punya aplikasi EHAC-nya, Anda isi semuanya dengan lengkap ya, dari mulai nama tentu ya, dan macam-macam Anda isi. Yang paling penting adalah nomor KTP ya, KTP elektronik, karena itu akan betul-betul membuat identitas tunggal kita mudah dilacak atau mudah diketahui melalui aplikasi ini. Di Play Store Anda tinggal ketik EHAC dan akan muncul gambar seperti ini ya, EHAC. Nah, Anda isi semua, Anda buat akun baru, nomor handphonenya dan segala macam. Setelah itu Anda bisa masuk di akun dan pilih EHAC ya. Begitu Anda masuk di hack, ada tanda tambah tuh di ujung kanan atas. Nah, Anda masukkan data-data perjalanan yang akan Anda lakukan, tujuannya kemana, kabupatennya, dari mulai provinsinya, kabupatennya, kemudian kecamatannya, sehingga jelas. Jadi kalau misalnya Anda ingin ke Bali misalnya karena liburan ya, bukan ke rumah keluarga, tentu Anda harus akses dulu hotel yang Anda tuju itu alamatnya di mana, kecamatannya apa, karena akan dicek dari mulai provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Kemudian alamatnya di jalan apa. Itu akan memudahkan Anda untuk mengisi aplikasi. Bagaimana kalau kemudian kita bepergian tidak sendiri, ada anak yang mungkin tidak membawa handphone seperti saya nanti ya. Anak saya mau saya antar ke pesantren, tentu di pesantren nggak boleh bawa HP. Maka di dalam sistem aplikasi EHAC ini boleh memasukkan data lain selain data kita sendiri yang berangkat. Jadi tinggal tambah, kemudian apa hubungannya dengan kita, misalnya anak, istri, atau suami. Nah, kita masukkan kembali data-data yang sama ya. Penerbangannya kemana, rencana sampai di tujuan itu hari apa, jam berapa, menggunakan moda transportasi apa, dari mulai pesawat, kendaraan, dan sebagainya. Nanti kalau sudah terbuat aplikasinya, maka akan muncul barcode ya. Barcode inilah yang kemudian kita tunjukkan pada saat mau keluar dari bandara. Begitu sampai di bandara tujuan, udah scan. Bagaimana kalau misalnya tujuannya bukan di bandara itu? Contoh misalnya saya mau ke Solo tapi lewat bandara Surabaya. Maka tetap yang dicek adalah, yang dimasukkan adalah bandara, bukan hanya bandara yang di tujuannya, tapi alamat yang terakhir. Jadi yang paling penting adalah alamat terakhirnya. Anda mau kemana, misalnya ke Solo, Karanganyar misalnya, kecamatan Karanganyar, desa apa. Nah, dari sana baru kemudian muncul aplikasinya. Sehingga nanti terlacak ya di bandara tujuan, misalnya di bandara Surabaya, penumpang ini tujuannya bukan ke Surabaya tapi
ke kota lain. Karena otomatis kan kalau Bandara Surabaya tidak hanya melayani orang Surabaya ya, ada yang dari seluruh Jawa Timur dan provinsi terdekat juga bisa memanfaatkan bandara di Surabaya. Tentu yang juga tidak kalah penting, sebelum Anda berangkat Anda harus rapid test, dan saat ini ketentuannya untuk Jakarta dan Bali harus rapid test antigen, bukan hanya rapid test antibody. Jadi ada dua ya, rapid test antibody dan rapid test antigen. Bali sudah mensyaratkan, begitu juga Jakarta harus rapid test antigen. Memang lebih mahal sedikit ya, kalau rapid antigen kalau nggak salah 250.000, sementara rapid antibody ditentukan 150.000. Demikian informasi pada video kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk sahabat semua. Sekali lagi jangan malu bertanya, tanya teman kiri kanan, sahabat, keluarga yang lebih tahu untuk membantu supaya dalam perjalanan bisa lebih tenang, lebih menyenangkan. Dan ingat, meskipun dalam perjalanan Anda mungkin ingin bahagia, ingin menambah imun melalui jalan-jalan, tetap patuhi protokol kesehatan dengan ketat. Selalu pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Itu saja video kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.